Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Skoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Skoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Squero. Di konten Ramal X Squero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang si cantik Heiko van der Vecken. Kira-kira apa yang kita bahas tentang Heiko? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Skoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken ya. Jadi ada request ataupun pertanyaan yang dikirimkan ke sosial media saya. Itu bertanya, kira-kira kenapa lagu Aku Lepas Kamu Cinta tidak bisa booming seperti single yang sebelumnya? Apakah ada sesuatu yang salah atau bagaimana? Tolong dibacakan. Oke. Kurang lebih saya bisa menangkap apa yang ingin ditanyakan itu ya. Jadi yang ingin dibahas adalah tentang single yang kemarin sempat dipublish oleh Heiko van der Vecken, yaitu Aku Lepas Kamu Cinta. Kebetulan kemarin waktu singlenya rilis, tidak lama juga saya mengupload video yang membahas tentang single terbaru dari Heiko van der Vecken tersebut, dan saya juga sempat mendengarkan dan lagunya juga cukup bagus dan nggak cuman sekedar aji mumpung gitulah ya, mumpung Heiko ini sedang up di dunia sinetron kemudian bikin lagu nyanyi gitu, enggak, tapi memang suaranya menurut saya juga cukup merdu ya, karena kalau misalnya kita lihat video klip ataupun juga single yang sebelumnya itu juga pendengarnya sangat banyak. Tapi kenapa kok video klip ataupun juga lagu yang kemarin itu ya, yang Aku Lepas Kamu Cinta, kok kurang naik gitulah ya. Ini menurut data ya, saya sempat survei dari hari ini saya bikin video ini sudah 3 minggu ya, kalau nggak salah 3 minggu itu viewernya 580 ribuan ya, ada sekitar 580 ribuan, setengah juta itulah ya. Kalau misalkan single yang sebelumnya ya, yang sangat luar biasa kalau menurut saya, itu adalah Bahagia Bersamamu, itu sudah sekitar 11 bulan ya, 11 bulan dari saya bikin video ini, viewernya 23 juta ya, sangat luar biasa. Ada perbandingan yang cukup banyak ya. Dan kemarin juga saya lihat dari komentar-komentar para fans di video saya yang sebelumnya yang membahas tentang single tersebut ataupun juga karir dari Heiko, itu juga ada berbagai macam versi ya. Ada yang mengatakan bahwa kayaknya perkembangannya nggak secepat lagu Bahagia Bersamamu, kemudian juga mungkin karena nggak sama Azov dan lain sebagainya. Oke, itu anggapan masing-masing ya, itu kembali ke teman-teman sendiri, dan kita akan coba untuk membahasnya versi dari Aditya Skoro. Saya sudah siapkan satu deck kartu tarot, akan kita cek terlebih dahulu. Sembari mengajak, saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_x_square. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu Ace of Sword ya. Ace of Sword di sini terlihat ada sebuah pedang ya yang digenggam oleh sebuah tangan, dan di atasnya ini ada mahkota ya. Di kartu yang pertama ini saya lihat sebenarnya
tidak ada hal yang salah juga di video klip ataupun juga di lagunya Haiko yang kemarin itu, yang baru saja dirilis ya, yang berjudul Aku Lepas Kamu Cinta. Itu saya lihat kualitas suara Haiko tidak menurun ya, masih sama dengan suaranya yang dahulu, nggak ada penurunan, nggak ada yang membuat suara Haiko itu kayak gimana, itu enggak, masih dengan kualitas yang sama. Dan bahkan kalau menurut saya semakin kesini juga nantinya akan semakin berkembang lebih baik lagi, karena pastinya akan ada olah vokal, ada latihan juga, pastinya akan semakin membuat suaranya itu lebih baik lagi. Tapi kenapa kok di single yang kemarin itu dia kurang booming? Menurut saya memang ada masanya dimana Haiko itu ada di atas, ada di bawah. Tapi di sini menunjukkan bahwa sosok dari Haiko van der Vecken itu tidak kehilangan pamornya, tidak kehilangan popularitasnya itu, enggak. Bahkan fans ataupun juga para netizen yang mendukung Haiko itu masih berbondong-bondong, masih memberikan support kepada Haiko van der Vecken. Saya lihat dari beberapa komentar ya, itu enggak kemudian mengkritik ataupun juga memberikan sebuah komentar-komentar yang pedas tentang kualitas suara, itu tidak. Kebanyakan memang lebih menyayangkan kenapa kok nggak ada Rangga Azov di situ, kenapa kok harus orang lain. Kalau misalkan saya pribadi kemarin sempat membahas untuk lagu Aku Lepas Kamu Cinta, kalau misalkan nanti pakai Rangga Azov, nah ini nanti akan bisa jadi cocokologi lagi, apakah Haiko dan Azov itu akan renggang atau bagaimana. Itu kan agak dipertanyakan juga, nantinya akan jadi pertanyaan lagi. Tapi di sini saya lebih menyoroti tentang kualitasnya saja ya. Kualitas menurut saya tidak turun, kualitas masih Haiko banget, masih bisa didengar secara merdu ya, enggak kemudian turun, itu enggak. Tapi memang ada faktor lain yang membuat Haiko van der Vecken ini karyanya harus agak turun terlebih dahulu, tapi bukan karena faktor kualitasnya. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang kedua. Ini dia ya. Di sini ada kartu yang berlambang pedang ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah pedang, dan terdapat 3 orang yang sedang menaiki sampan, 2 orang dewasa, 1 anak-anak. Di kartu yang kedua ini saya lihat Haiko van der Vecken itu juga sebenarnya seperti ada beban tersendiri di pundaknya lah ya, karena sesuatu yang kemarin sempat booming ya, Bahagia Bersamamu, itu sangat luar biasa, karena video klipnya juga sangat cocok ya antara Haiko dengan Azov, dan disitu lagunya juga easy listening banget, dimana-mana itu kayak diputer ya, di sosial media yang lainnya kayak TikTok, kemudian juga Instagram, Facebook, itu banyak banget yang menggunakan lagu tersebut. Jadi bukan suatu hal yang mengagetkan kalau menurut saya, karena memang banyak yang memakai, banyak yang mendengarkan, sehingga viewersnya itu lebih naik lagi. Bukan berarti kemarin peminatnya kurang, itu enggak. Bukan berarti kemarin peminatnya kurang karena faktor suaranya itu kualitasnya turun, itu enggak. Karena memang ada sesuatu yang membuat Haiko itu agak terbebani ya, karena kemarin Bahagia Bersamamu itu viewernya udah sangat luar biasa, dan pasti itu menjadi sebuah patokan, dan patokan itu kadang bisa disusul ataupun diungguli gitulah ya, tapi kadang juga ada yang di bawahnya. Nah, mungkin ini adalah suatu hal yang memang semestinya dalam arti bisa menjadi sebuah evaluasi untuk Haiko van der Vecken, apa sih yang kurang di sini. Tapi kalau misalkan tentang kualitas suara, saya lihat tidak kurang ya, tidak ada penurunan, tapi memang harus ada evaluasi yang benar-benar diambil ya, evaluasi yang benar-benar dilihat kira-kira kurangnya apa, itu harus benar-benar diteliti lagi.
Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini lagi-lagi muncul kartu yang berlambang pedang. Di kartu yang ketiga ini saya lihat untuk Heiko van der Vecken nggak akan kehilangan tajinya. Dia masih akan tetap sebagai artis ataupun juga public figure papan atas di Indonesia, karena usianya masih sangat muda. Di usia yang masih sangat muda itu dia juga sangat multi talentanya. Kenapa? Karena orangnya cantik, jelas bisa jadi model. Kemudian juga acting nggak perlu diragukan lagi ya, udah pernah jadi pemeran utama, udah pernah main di sinetron sana sini ya, film, kemudian juga suara ya, di dunia tarik suara. Meskipun notabene dia basicnya itu adalah di dunia acting, tapi ternyata dia juga memiliki suara yang merdu, dan disitu juga menunjukkan bahwa dia adalah artis yang sangat multi talenta. Bisa jadi sebuah bekal tersendiri untuk Heiko van der Vecken. Di usia yang masih muda masih bisa mengembangkan lagi. Apabila mungkin saat ini singlenya itu masih kurang naik ya, bukan berarti itu adalah sebuah kegagalan, karena kemarin dia sempat menduduki posisi yang cukup tinggi ya, dengan 23 juta viewers untuk lagu Bahagia Bersamamu. Itu bukan pencapaian yang abal-abal, itu pencapaian sangat luar biasa yang diraih oleh artis yang lebih dikenal sebagai artis sinetron ya, ataupun di dunia acting, tapi mampu menaklukkan ataupun juga memberikan suguhan tersendiri untuk para penggemarnya dengan suaranya ya. Nggak cuman tentang actingnya, tapi juga nyanyinya juga bagus. Mungkin di kesempatan kali ini ya, di lagu Aku Lepas Kamu Cinta ya, dari ketiga kartu ini saya ambil kesimpulan bahwa lagu tersebut tidak ada sesuatu yang benar-benar salah banget, itu enggak. Tapi memang itu masa dimana Heiko van der Vecken harus bisa lebih melihat lagi kira-kira apa yang harus dievaluasi dari lagu tersebut, entah masa launchingnya ataupun juga tentang promosinya. Kalau kita ngomongin tentang kualitas suara ya, saya mungkin bukan ahli dalam bidang musik, tapi kalau dengerin suaranya Heiko ya enak gitu ya. Di single Bahagia Bersamamu, kemudian di single yang kemarin itu nggak ada perbedaan yang jauh ya, jadi nggak ada yang kemudian suaranya jatuh, itu enggak. Tapi memang ini masanya dimana Heiko ini ada di posisi yang agak rendah, di dunia tarik suara. Bukan berarti kualitasnya itu turun, itu tidak, tapi memang sedang masanya aja, sedang bukan harinya Heiko van der Vecken. Tapi menurut saya itu nggak masalah, itu bisa menjadi sebuah cambuk untuk Heiko supaya bisa belajar lebih baik lagi, supaya dia itu bisa memberikan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena di usianya yang masih muda, masih banyak jalan yang bisa dia tempuh, kemudian juga masih bisa belajar lagi, apalagi dukungan dari para fans itu sangat luar biasa. Jadi tetap dukung Heiko van der Vecken supaya apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, dia cita-citakan bisa diberikan jalan yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adidas Guru mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.